Kalau kita buka, terdapat beberapa perintah-perintah yang bisa kita fungsikan untuk mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel. Contohnya seperti melakukan penyimpanan data, melakukan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Vian Komputer berbagi tutorial. Kali ini Vian Komputer akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara mengenal langkah awal belajar aplikasi Microsoft Excel ataupun belajar dasar aplikasi Microsoft Excel. Mungkin langsung saja. Langkah pertama yaitu kita buka aplikasi Microsoft Excel. Yang mana di sini ada dua cara untuk membuka aplikasi Microsoft Excel. Cara yang pertama yaitu dengan cara klik dua kali pada icon aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2013. Yang pertama yaitu kita klik dua kali. Ini langkah yang pertama ataupun cara yang pertama membuka aplikasi Microsoft Excel. Kemudian kita tutup dulu. Kita coba cara yang kedua untuk membuka aplikasi Microsoft Excel. Cara yang kedua yaitu dengan klik kanan pada icon aplikasi Microsoft Excel tersebut. Klik kanan seperti ini. Kemudian kita klik open. Kita tutup lagi. Atau di antara teman-teman kebetulan mendapati laptop ataupun komputer yang di dashboardnya itu tidak muncul icon aplikasi Microsoft Excel, ataupun di tampilan awal komputer ataupun laptop teman-teman itu tidak tampil atau tidak ditampilkan icon aplikasi Microsoft Excel. Teman-teman bisa dengan cara klik menu start. Di sini ada menu start di pojok kiri bawah. Kemudian pilih all aplikasi. Setelah itu kita cari Microsoft Office. Nah, di sini ada Microsoft Office. Kemudian setelah itu kita cari Microsoft Excel atau Excel 2013. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, selanjutnya kita klik blank workbook. Kemudian akan tampil jendela lembar kerja aplikasi Microsoft Excel. Mungkin kita langsung saja dari yang pertama, yaitu di bagian atas itu ada yang namanya title bar. Title bar ini kebetulan di sini diberi tanda dengan book 1. Title bar ini merupakan nama daripada file yang kita buat ataupun dokumen yang kita buat. Jadi kalau misalkan dokumen ataupun file itu kita beri nama data 1, data 2 ataupun nama-nama yang lainnya, maka di title bar itu akan muncul nama yang kita buat tersebut. Kemudian kita langsung ke samping kanan. Di samping kanan itu ada tanda tanya. Tanda tanya ini berfungsi untuk menu help ataupun menu bantuan. Kemudian yang kedua, di sini ada ribbon display option, yang mana fungsinya adalah kalau kita buka seperti ini ada auto hide ribbon, show tab, kemudian show tab and comment. Di sini kalau misalkan kita klik yang pertama auto hide ribbon ini, maka tampilan ribbon ataupun toolbarnya itu akan otomatis tersembunyi seperti ini. Ini untuk menampilkan kembali, kita klik lagi ribbon displaynya, kita klik show tab and comment. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya adalah untuk menampilkan ataupun menyembunyikan ribbon toolbar yang terdapat pada jendela aplikasi Microsoft Excel. Kemudian yang kedua yaitu
minimize. Minimize ini berfungsi untuk memperkecil jendela aplikasi Microsoft Excel, tetapi bukan berarti kita menutup jendela aplikasi tersebut. Misalkan kita contohkan seperti ini, kita klik. Nah, di sini sudah hilang tampilan jendelanya, tapi ini bukan berarti menutup, tapi diperkecil. Akan muncul di sini seperti ini. Jadi ini hanya diperkecil. Jadi kalau misalnya kita klik, maka akan kembali kepada bentuk semula seperti ini. Kemudian langkah berikutnya yaitu ada maximize. Di sini maximize ini untuk memperbesar tampilan jendela aplikasi Microsoft Excel. Jadi kalau misalkan tampilannya kecil, misalkan seperti ini, kita contohkan seperti ini. Nah, tampilannya kecil seperti ini, misalkan tidak full layar, maka kita bisa menggunakan maximize. Maximize kita klik seperti ini. Nah, akan tampil full layar sebagaimana yang kita lihat di layar monitor teman-teman semua. Kemudian untuk yang terakhir itu ada close. Nah, di sini ada tombol close, yang mana tombol close ini berfungsi untuk menutup ataupun keluar dari jendela aplikasi Microsoft Excel. Jadi kalau misalkan kita klik di sini, maka kita akan menutup jendela aplikasi Microsoft Excel. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan mengenal tentang beberapa tab ribbon yang terdapat pada jendela aplikasi Microsoft Excel. Yang pertama yaitu ada menu file, yang mana menu file ini kalau kita buka, terdapat beberapa perintah-perintah yang bisa kita fungsikan untuk mengoperasikan aplikasi Microsoft Excel. Contohnya seperti melakukan penyimpanan data, melakukan print data, ataupun pencetakan sebuah dokumen. Jadi di menu file itu berfungsi untuk menyimpan data, membuka data, ataupun melakukan cetak data yang akan kita lakukan pencetakan daripada data yang kita buat. Kemudian yang kedua yaitu tab home atau home tab, yang mana home tab ini berfungsi untuk mengelola data ataupun sebuah informasi tentang tag, baik itu tentang format sel, jenis huruf, ukuran huruf, dan lain sebagainya. Nah, contohnya kita lihat di sini ada font, tentang pilihan font ataupun ukuran daripada font itu sendiri, termasuk diantaranya mengatur letak atau posisi data yang kita buat. Kemudian yang kedua ada insert tab, yang mana insert tab ini berfungsi untuk segala sesuatu yang perlu kita masukkan, mulai dari foto, gambar, shape, clip art, atau grafik. Jadi di sini berfungsi untuk insert gambar, memasukkan gambar. Misalkan kita contohkan seperti ini, tinggal kita pilih gambar yang akan kita masukkan, ataupun kita mau bikin shape seperti ini. Ini ada beberapa pilihan shape yang akan kita buat. Di sini sudah disediakan. Atau kita mau bikin grafik, di sini sudah ada grup grafik yang tinggal kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya yaitu ada tab pack layout. Tab pack layout, yang mana tab pack layout itu berfungsi untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi, ataupun mengatur tema daripada tampilan aplikasi Microsoft Excel tersebut. Jadi kalau misalkan kita mau mengatur orientation, yaitu bisa portrait, bisa landscape, jadi bisa kita atur menggunakan pack layout di sini. Jadi kalau misalkan kita mau memiringkan lembar kerja daripada aplikasi Microsoft Excel itu, bisa kita ubah ke landscape seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau portrait berdiri tegak, bisa menggunakan menu ini. Termasuk diantaranya nanti melakukan perubahan ukuran kertas, legal, folio, ataupun A4, bisa teman-teman pilih di sini.
Kemudian tab berikutnya yaitu tab formula, yang mana tab formula itu berfungsi untuk digunakan saat membuat rumus. Misalkan kita membuat pembukuan sebuah keuangan, nominal keuangan. Jadi kalau misalkan kita melakukan penjumlahan nominal itu bisa dengan otomatis menggunakan rumus yang sudah disediakan di formula ini. Termasuk diantaranya mulai dari penambahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada tab data. Tab data ini berfungsi untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dengan menyortir dan melakukan penyaringan serta menganalisis serta mengelompokkan data. Jadi fungsi daripada tab data itu, misalkan kita mau melakukan sortir data, termasuk diantaranya mengurutkan data dari A sampai Z atau sebaliknya dari Z ke A, ataupun kita mau memfilter data, misalkan kita mau butuh data-data paling tinggi untuk kita tampilkan di urutan awal, kemudian data-data yang terkecil kita tampilkan di urutan paling bawah. Jadi kita bisa menggunakan tab data ataupun menu data yang disediakan dalam aplikasi Microsoft Excel tersebut. Kemudian ada review tab. Di menu tab ini atau di menu review ini berfungsi untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa serta mengatur keamanan. Nah, jadi di sini ada spelling ya. Ada spelling itu tentang tata bahasa. Jadi kalau misalkan ada tata bahasa yang kurang baik, biasanya secara otomatis spelling ini bekerja. Termasuk diantaranya kalau kita mau melakukan protect, memberikan sandi ataupun memberikan password agar file dokumen yang kita buat itu bisa aman, tidak bisa dibuka oleh orang lain. Jadi kita bisa menggunakan protect di aplikasi Microsoft Excel tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu adalah tab view. Tab view itu berfungsi untuk mengubah tampilan dokumen. Jadi di sini tampilan dokumen. Jadi tinggal kita pilih ada normal, ada page break di sini, kemudian ada page layout. Jadi bisa seperti ini tampilannya, atau bisa custom view. Custom view ya, di sini tinggal kita tentukan, kita add. Jadi fungsinya adalah untuk mengubah tampilan sebuah dokumen. Jadi di sini kalau misalkan kita kembalikan ke normal, kita klik seperti ini akan tampil lembar kerja yang sebagaimana normalnya di aplikasi Microsoft Excel. Kemudian di sini ada tampil Nitro Pro, tapi biasanya kalau kita itu tidak melakukan install aplikasi Nitro, maka tidak akan tampil seperti ini. Jadi ini aplikasi tambahan sehingga muncul di menu tambahan pada aplikasi Microsoft Excel. Jadi hanya biasanya cukup tampil sampai ke view. Menunya itu sampai ke view atau menu tabnya itu sampai ke view. Saya rasa cukup pengenalan atau langkah awal belajar daripada aplikasi Microsoft Excel. Mungkin untuk selanjutnya teman-teman bisa ikuti terus tutorial ataupun video-video saya berikutnya agar teman-teman bisa belajar lebih banyak aplikasi Microsoft Excel. Saya rasa cukup tutorial kali ini, semoga bermanfaat terutama bagi yang membutuhkannya, dan apabila ada yang perlu dipertanyakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Dan dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.